Lebih lanjut teman, di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Cagar Alam Dolok Tinggi Raja merupakan kawasan hutan lindung si anak-anak 1 dan hutan lindung si anak-anak 2. Ya, kedua kawasan konservasi ini masing-masing ditetapkan sebagai hutan lindung pada 1916 dan 1918. Penetapannya dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama Raja-Raja Simalungun. Hai geng, berjumpa kita kembali di Sains TV. Oh geng, kali ini kita membuat reaction video geng, tapi videonya di request daripada sahabat kita geng. Dia bilang, oh iya Pakcik, buat video Kawah Putih Tinggi Raja Simalungun 7 keajaiban dunia. Wow, 7 keajaiban dunia. Saya pun baru tahu geng, rupanya ada tempat Kawah Putih Tinggi Raja Simalungun. Saya pun belum pernah tengok video nih geng. Nanti kita akan tengok sama-sama lah geng. Saya pun mau tahu macam mana Kawah Putih itu. Nanti kejap lagi kita tengok geng. Oke, sebelum itu geng, jangan lupa subscribe channel Romauli Edukasi. Tekan tombol subscribe-nya, like dan komen kalau begini geng. Oke geng, apapun tanpa basa-basi, yuk kita reaction video yang di-request oleh sahabat kita. Jerry PL6224. Itulah geng. Terima kasih Jerry karena memberi request, dan kita akan tunaikanlah requestan daripada sahabat kita nih. Oke, apapun tanpa basa-basi, yuk kita reaction video dari channel Romauli Edukasi. Let's go. Oh, ini Kawah Putih tuh. Macam mana boleh ada Kawah Putih nih, geng? Oh, asap-asap tuh menandakan dia panas tuh kan? Romauli Edukasi. Jangan lupa geng, subscribe channel Romauli Edukasi. Dalam program belajar itu menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung Sama-sama. saja. Kawah Putih Tinggi Raja Simalungun. Amanat para raja. Kawah Putih Tinggi Raja, amanat para raja Simalungun. Iya teman, Dolok Tinggi Raja adalah kawasan cagar alam seluas 167 hektar yang terletak di Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Inilah geng Kawah Putih tuh. Oh, paham. Ini mesti ada apa? Mesti ada laluan gunung berapi nih kan di bawahnya. Itu dia macam basap tuh kan. Di dalam area kawasan cagar alam Dolok Tinggi Raja terdapat objek wisata Kawah Putih yang lebih sering dikenal dengan nama Kawah Objek wisata rupanya. Kita tulis Putih Tinggi Raja. Sumber air panas Tinggi Raja berada pada satu bukit kapur dengan luas sekitar setengah hektar teman. Luapan sumber air panas ini berada pada retakan yang menghubungkan 3 bukit di kawasan tersebut, masing-masing daerah selatan, timur, dan barat. Lebar retakan yang menjadi tempat luapan air panas tersebut adalah 10-60 cm dengan tinggi cipratan air rata-rata 30 cm. Retakan antara 3 gunung. 3 gunung kata tadi. Gitu. Iya teman, sejarah terbentuknya Kawah Putih Dolok Tinggi Raja belum diketahui dengan pasti. Warga Simalungun masih percaya terbentuknya Kawah Putih dan mata air panas Dolok Tinggi Raja berdasarkan legenda rakyat. Alkisah teman. Dahulu kala, daerah Tinggi Raja ini merupakan sebuah daerah raja-raja yang makmur. Daerah raja-raja yang makmur dari cerita rakyat. Kalau sini ada tempat daerah raja-raja yang makmur. Gitu. Kita lanjut. Ada seorang raja yang mempunyai orang tua yang sudah tua renta. Suatu ketika, raja tersebut hendak mengirimkan makanan lezat kepada orang tuanya yang sudah tua tersebut. Maka sang raja memerintahkan seorang petani aren yang kala itu hendak pulang ke daerah tempat orang tua sang raja tinggal. Di tengah perjalanan, pesuruh raja tersebut lapar teman. Dia memakan semua bekal ibu sang raja dan hanya menyisakan makanan yang tidak layak, yakni berupa tulang belulang. Itu udah pada cita-cita rakyat lah kan yang gitu. Mendapat bekal makanan yang tidak layak hasil kiriman sang raja,
ibu sang raja pun murka teman. Si ibu memanggil anak-anak yang lain untuk mengadakan sebuah acara tari-tarian dengan media seekor kucing. Ya, di tengah acara tersebut teman, terjadi sebuah insiden di mana air panas yang sudah dimasak tumpah. Ya, air panas yang tumpah tersebut meluas ke seluruh daerah dan membanjiri daerah tersebut. Daerah yang dibanjiri air panas tersebut inilah yang kini kita dapati menjadi sebuah kawah air panas. Dan nama Tinggi Raja juga diambil karena cerita legenda ini. Ya, di mana daerah ini dahulu kala adalah kerajaannya para raja-raja. Oh, begitu ceritanya. Ibu raja tuh tertuang air panas tuh menjadi kawah. Itu daripada cerita-cerita cita-cita rakyat lah. Oh begitu, oke. Kita lanjut lagi. Tapi geng, bagi saya, tempatnya geng, tempat wisata nih, Kawah Putih Tinggi Raja nih, si Malunggun, memang cantik geng. Amparan putih geng, memang cantik. Waktu dia ada luapan air panas lagi, keren-keren. Lebih lanjut teman, di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Cagar Alam Dolok Tinggi Raja merupakan kawasan hutan lindung si anak-anak 1 dan hutan lindung si anak-anak 2. Ya, kedua kawasan konservasi ini masing-masing ditetapkan sebagai hutan lindung pada 1916 dan 1918. Penetapannya dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama Raja-Raja Simalungun. Dan yang panas betul lagi di tempat nih. Nah teman, lantaran keunikan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya, maka raja-raja di Simalungun bersepakat lagi untuk meningkatkan status kedua hutan lindung tersebut menjadi cagar alam seluas 167 hektar. Nah, kesepakatan ini diterakan dalam bentuk Zilebestur Bisluit nomor 24 tanggal 18 April 1924. Namun sekarang teman sudah terbuka untuk umum. Sekarang satu bukan untuk umum lah, untuk menjadi tempat wisata lah. Memang cantik. Memang cantik. Tahu tidak teman? Tinggi Raja sudah ditemukan sejak ratusan tahun yang lalu loh. Tetapi karena akses menuju tempat ini sangat memprihatinkan. Iya, akses jalan menuju cagar alam ini sangat terjal dan rusak parah. Sampai saat ini pemerintah setempat belum mampu memperbaiki. Sudah dibuka tapi jalannya masih agak teruk lah geng. Susah juga mau pergi ke Kawah Putih nih. Tapi memang Kawah Putih itu geng memang jujur cantik. Akses jalan secara maksimal ke lokasi tersebut. Nah, untuk sampai ke daerah cagar alam Dolok Tinggi Raja, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 yang kemudian menempuh jarak sejauh 90 km dari pusat kota Medan. 90 km dari pusat Medan. Jauh tuh geng, mau dekat 1 jam lebih juga kalau naik kendaraan kan. Jauh. Dengan rute perjalanan sebagai berikut. Medan melewati persimpangan Kota Lubuk Pakam, lalu menuju Galang, kemudian melewati Dolok Masihul, lalu masuk ke persimpangan Nagori Dolok, dan sampailah ke kawasan cagar alam Dolok Tinggi Raja. Ya, bukan hanya dari Lubuk Pakam saja teman, melalui Brastagi juga bisa ditempuh ya, yaitu melewati Seribu Dolok, kemudian Tiga Runggu, dan masuk melalui Simpang Pangalbuan, Kecamatan Raya. Namun teman, sampai saat ini belum ada kendaraan umum untuk mencapai kawasan ini. Ya, Kawah Biru Tinggi Raja adalah bukit kapur yang terbentuk dari aliran air panas bersuhu 90 derajat Celcius. 90 derajat Celcius? Panas geng, panas. Membentuk bukit, aliran air panas juga membentuk undakan bebatuan kapur dengan beberapa kawah yang dapat digunakan untuk merendam. Ya, air panas yang mengalir membuat bukit kapur tertutup batuan putih mirip salju. Selain itu teman, terdapat batuan putih rupanya tadi macam putih tuh, punya batuan putih, batu kapur kacun geng. Juga kolam air panas buatan alam yang berukuran cukup kecil. Namun para pengunjung dilarang ya berendam di kolam ini. Dilarang berendam di kolam ini. Sebab apa dilarang geng? Mungkin panas kali kan? Ya, Kawah Biru Tinggi Raja merupakan wisata cagar alam yang pernah populer di tahun 1980-an. Namun kawah ini sempat melupakan ya, karena kurangnya pengelolaan yang baik. Di balik kawah ini terdapat sungai yang biasa digunakan untuk mandi karena airnya sangat dingin. Uniknya nih teman, di sungai ini terdapat tebing kapur yang terbentuk dari endapan belerang dengan kombinasi warna yang sangat menarik. Memang ya, terdapat juga gua yang nampak tuh geng.
putih, ada kebiru-biruan sedikit di tengah-tengah tuh air. Memang cantik, geng. Jujur, geng. Memang cantik, memang keren. Saya pun baru tahu, geng, tempat wisata ada wisata tempat begini. Keren, geng. Memang mantap, geng. Memang mantap. Bentuk kolam kecil berisi air hangat dan sangat jernih pula. Jadi bisa puas mandi ya setelah menikmati keindahan pemandangan alamnya. Nah teman, apa saja potret keindahan Kawah Tinggi Raja? Yang pertama, Kawah Putih Tinggi Raja terdiri dari kolam-kolam air panas berwarna biru cerah yang berbentuk seperti kolam-kolam air panas berwarna biru cerah. Terasering. Kolam-kolam ini juga tampak dikelilingi warna putih yang terlihat bak salju. Yang kedua, warna putih tersebut sebenarnya adalah bebatuan kapur ya teman. Namun karena penampilannya mirip salju, tempat ini pun kadang disebut sebagai salju panas. Ada saja ya. Namanya. Yang ketiga, wisata air panas Tinggi Raja sendiri sebenarnya merupakan bagian dari cagar alam Dolok Tinggi Raja. Nah, di sini wisatawan pun bisa menjajal untuk berendam air panas. Selain itu teman, ada juga sungai yang sejuk dan bisa digunakan untuk mandi. Yang keempat, dia ada kolam panas dan ada juga kolam sejuk untuk kita mandi. Memang keren, memang keren. Lanjut. Diameter kolam di Kawah Putih Tinggi Raja juga bermacam-macam loh. Ada lubang yang ukurannya hanya 20 cm, namun ada juga yang mencapai sekitar 1 meter. Wow, keren sekali ya. Yang kelima, untuk mencapai tempat ini, wisatawan sendiri harus menempuh rute yang cukup jauh dan menantang teman. Meski begitu, rasa lelah akan terbayar. Dia bilang rute dia punya perjalanan tuh dari kota Medan ke Kawah Putih ini 90 km. Jauh tuh, geng, 90 km tuh macam 1 jam lebih lah. Dia punya jalan tuh lagi yang gravel. Kalau kami panggil Sabah nih gravel lah. Kalau di tempat kamu saya tidak tahu lah, rusak parah lah bilang gitu kan. Kita lanjut. Panas ya? Ya, setelah berendam di air panas Tinggi Raja yang mengandung belerang. Belerang. Nah teman, itu tadi adalah Kawah Putih Tinggi Raja. Amanat para Raja Simalungun. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman. Keren. Oke geng, tamatlah sudah video interaction tadi geng, daripada request daripada sahabat kita. Jadi tadi Jerry LP244 kalau tidak silap. Video yang saya dapat nih, yang saya tengok itu daripada channel Romawi Education. Video ini berjudul Kawah Putih Tinggi Raja Simalungun Amanat Para Raja. Kawah Putih Tinggi Raja ini terletak di Sumatera Utara kalau tidak silap tadi dicakap lah geng. Ada juga kisah-kisah rakyat lah geng. Saya lihat tadi geng, memang keren geng, memang mantap geng. Dia punya hamparan putih tuh macam salju. Tuh ada kolam air panasnya. Tuh geng, dia punya air tuh berwarna biru. Baru tuh geng, dia dikatakan lagi tadi perjalanan untuk sampai ke Kawah Putih itu, ke Kawah Putih Tinggi Raja tuh daripada kota Medan 90 km geng, dengan jalan yang agak teruk. Kalau tidak silap dalam sejam lebih lah. Kalau kita tengok daripada perjalanan tadi itu memang teruk lah geng. Tapi geng, walaupun teruk begitu, di ujungnya ada Kawah Putih Tinggi Raja tadi. Memang cantik geng. Jujur saya cakap geng, emang cantik. Keren. Terbaik. Baru tuh geng dikatakan lagi air panasnya mencecah 90 derajat Celcius. Panas tuh geng. Kalau rendam kaki geng agak-agak panas tuh geng. Boleh curah. Memang mantap. Tapi geng, bukan setakat air panas ya ada sana, dia ada air sejuk juga geng. Oke geng, sampai sejalan video kita. Jangan lupa subscribe channel Romawi Education dan Santai TV. Tekan butang subscribe-nya, like dan komen yang ini geng. Oke geng, kalau kalian ada request lagi mau saya reaction geng, tulis di kolom komentar ya geng. Kalau saya boleh buat, saya buat insyaallah. Oke geng, sampai sejalan video kita. See you di next video. Assalamualaikum. Bye.